Oke teman-teman, balik lagi di part yang kedua. Slide ini akan membahas tentang sistem collecting agent. Sistem collecting agent itu adalah sistem pada bank atau korporasi yang melayani pembayaran penerimaan negara. Dalam penatausahaan penerimaan negara, lembaga tersebut istilahkan dengan bank atau pos persepsi. Jadi maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah banyak sekali nih pilihan ketika teman-teman melakukan atau negara itu melakukan yang namanya penerimaan negara. Kalau tadi berbicara tentang e-commerce gitu kan, banyak sekali metodenya. Nah, collecting agent itu ada 86 bank atau pos persepsinya, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan mitra yang digunakan untuk penerimaan negara. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut lagi. Ini merupakan sebuah proses bisnis ya teman-teman. Kita akan membahas secara detail gitu kan, biar teman-teman itu paham terkait dengan bisnis. Yang pertama itu adalah registrasi teman-teman. Jadi wajib pajak, wajib bayar, wajib gitu kan. Ini itu melakukan registrasi sesuai dengan jenis penerimaan. Ya kan, sesuai dengan jenis penerimaan. Jadi kalau di DJP kita akan mengakses yang namanya pajak.go.id. Kalau di DJA kita membahas tentang ex officialnya yaitu customer beacukai.go.id. Kemudian kalau di DJA itu menggunakan Simponi teman-teman ya. Nah, setelah kita melakukan itu, apabila pendaftaran berhasil, teman-teman, maka nanti akan mendapatkan yang namanya personal ID sama passwordnya, teman-teman. Dan link aktivasi akun melalui email yang didaftarkan. Jadi, registrasinya melalui mail, kemudian nanti akan mendapatkan yang namanya ID dan password aktivasi. Nah, kemudian setelah itu WP dan WP, WB, WS itu membuat yang namanya create billing, teman-teman. Create billing nah, kemudian setelah proses pembuatan billing selesai gitu kan, maka biller ini teman-teman, biller ini akan mengirimkan yang namanya kode billing, teman-teman. Kode billing yang digunakan sebagai pembayaran pada channel pembayaran yang digunakan. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, pada saat bersamaan, biller juga akan mengirimkan notifikasi billing ya tadi, teman-teman. Pada saat bersamaan, ketika dia melakukan yang namanya mengirimkan kode billing gitu kan kepada WP WBWS untuk membayar secara bersama juga biller juga ini akan mengirimkan kepada MPN Gen 2. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian WP WS itu melakukan pembayaran teman-teman. Pembayaran sesuai dengan keinginannya mau pakai apa seperti ya teman-teman. Nah, kemudian data afirmasi pembayarannya dikirimkan melalui voucher ke meeting bayaran. Nah, selanjutnya bank pos persepsi tadi itu, nah ini kan udah dibayar nih, udah dibayar. Kemudian pembayaran tadi itu dimasukkan ke yang namanya MPN DJPB gitu kan, untuk dilakukan yang namanya konfirmasi gitu, bahwa sudah dibayar. Nah, di MPN ini akan ada yang namanya data pembayaran, teman-teman, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya pada sistem MPN Gen yang dihasilkan flag data dengan status paid atau dibayar gitu kan. Nah, ini sehingga nanti pada MPN sudah bilang oke, dibayar gitu. Sehingga nanti akan dibuatnya namanya atau generate NTPN-nya atau nomor transaksi penerimaan negara, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian data tadi teman-teman ya, data MPN tadi itu diterima oleh bank pos persepsi, kan? Diterima oleh bank pos persepsi. Nah, kemudian selanjutnya diproses menjadi BPN yang berupa struk ataupun tersimpan pada internet banking. Nah, BPN ini yang digunakan oleh WP sebagai barang bukti bahwa dia sudah membayar, teman-teman. Kemudian bank atau pos persepsi itu melimpahkan penerimaan negara ke sub rekening tadi, dilimpahkan ya teman-teman, dilimpahkan ke sini, set, itu paling lambat itu jam 4:30 atau 16.30 untuk penerimaan negara yang diterima oleh bank pos persepsi pada hari sebelumnya, setelah pukul 3 sampai dengan pukul 3 hari berkenaan. Nah, kemudian
Untuk rekonsiliasi, Bank Persepsi berkewajiban untuk mengirimkan LHP tadi, teman-teman, yang terdiri dari daftar nominasi atas limpahan tadi dan laporan rekomendasi ke KPPN khusus penerimaan. Untuk apa? Untuk diregulasi, teman-teman ya. Nah, kemudian PPN khusus penerimaan memonitor saldo dan memutasi rekening melalui sarana elektronik BIK yang telah disediakan oleh Bank Indonesia untuk Kementerian Keuangan, sehingga jadilah rekonsiliasi teman-teman di sini dari MPN dan dari BI, sehingga kalau udah sesuai ya udah clear seperti itu ya teman-teman. Oke, nah ini merupakan penyempurnaan sistem dari PN Gen 2. Nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk ini. Kita lanjut lagi. Ini merupakan format kodenya ya teman-teman, bahwa ada 14 digit, tapi ada satu yang mengidentifikasikan dia itu billernya apa. DJA, DJPP, atau DJBC. Seperti itu. Kalau D, maka dia 0 sampai 3. Kalau DJBC 4 sampai 6. Kalau DJA itu 7 sampai 9. Seperti itu teman-teman. Nah, ini merupakan alur pembayaran dari MPN Gen 2 teman-teman, gitu kan. Sesuai tadi bahwa wajib pajak, wajib setor, wajib bayar gitu kan, dia masuk ke dalam portal masing-masing biller, mau pakai yang mana gitu kan, melakukan input setoran, kode billing. Ini lebih gampangnya tadi proses bisnis itu, sehingga nanti kode billing itu teman-teman bisa milih pakai apa, mau pakai teller, mau pakai ATM, atau mau pakai e-banking, atau menggunakan pakai HDC, terserah. Nanti dia akan mendapatkan BPN nih, atau bukti penerimaan. Nah, ini formatnya, ini penatausahaan. Aku lanjut lagi, aku pengen ngebahas tentang ini, rekonsiliasi MPN Gen 2. Nah, jadi jenis rekonsiliasinya itu ada dua macam ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah rekonsiliasi data dan rekonsiliasi kas. Apa sih itu rekonsiliasi data gitu kan? Rekonsiliasi data transaksi adalah kegiatan membandingkan data setoran penerimaan negara yang diterima oleh bank atau pos persepsi dengan data penerimaan negara yang tercatat pada sistem settlement. Rekonsiliasi transaksi dilakukan secara harian, teman-teman. Rekonsiliasi transaksi menghasilkan 3 jenis, teman-teman. Nah, nanti dia akan menghasilkan 3 jenis. Di sini ada 2 jenis ya, teman-teman. Sebenarnya ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama itu adalah settle. Yang kedua itu adalah collecting agent. Dan ada SA atau settle only. Ya, jadi kalau di sini nih settle, collecting agent, sama di sini lebih singkat lagi gitu kan. Sebenarnya settle itu ada settle only sama CA only atau collecting agent only. Nah, kemudian kalau rekonsiliasi itu teman-teman, kegiatan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke rekening penerimaan kewajiban pelimpahan persepsi berdasarkan transaksi penerimaan pada hari kerja berkenaan. Ya gitu ya. Jadi nanti ke rekonsiliasi itu ada beberapa dokumen yang digunakan, teman-teman. Di sini jelasin nggak? Nah ini ya. Di sini secara ininya, secara bagannya teman-teman itu kan. Di sini aku pengen jelasin ini aja, bahwa ini ada rekonsiliasi transaksi, ini ada rekonsiliasi kas. Bentar. Kok nggak bisa ya? Oke. Nah, jadi collecting agent gitu kan, collecting agent itu mengirimkan data transaksi ke KPPN. Nah, KPPN sistem settlement MPN kemudian memproses rekonsiliasi tadi ke teman-teman. Kuncinya itu ada ID billing, NTB, nilai setor dan tanggal buku dan NTPN, teman-teman. Nah, tadi apakah sudah settle nih? Apakah sudah settle? Apakah sudah sesuai belum nih? Oh, ternyata sudah. Nah, kalau sudah direkonsiliasi kemudian selesai. Tapi kalau belum, maka diklarifikasi nih teman-teman oleh CA nih. Nah, setelah diklarifikasi kemudian menggunakan nomor transaksi, kemudian CA only itu kemudian bilang, oke, sudah nih, udah settle nih.
Ya udah, berarti direkonsiliasi selesai. Nah, tapi kalau dia hanya settle only gitu kan, settle only, maka nanti dipelajari lebih lanjut nih. Duh, kenapa kok seperti itu gitu kan? Sehingga nanti kalau dia seperti itu, maka nanti akan ada kelanjutannya di sini. Nah, itu untuk rekonsiliasi data transaksi, teman-teman. Nah, ketika kita belajar tentang proses rekonsiliasi kas, maka CA tadi atau collecting agent tadi itu mengirim nomor tadi, nomor sakti, di BI juga ada nomor sakti, kemudian dimasukkan ke sana gitu kan, kemudian direkonsiliasi ada kurang atau lebih limpah nih. Kalau nggak ada, ya udah direkonsiliasi. Tapi kalau ada, ya ditindaklanjuti. Kita berbicara tentang berapa sih gitu kan? Kalau dia, kalau semisal dia itu lebih, sini aku tulis nih, lebih limpah gitu kan, sehingga nanti si KPPN khusus itu kan melakukan pengembalian gitu kan, pengembalian itu paling lambat 5 hari kerja, 5 hari kerja itu kan, setelah dokumen-dokumen yang diminta, kenapa kok bisa lebih itu sudah ditorkan oleh collecting agent. Nah, begitu juga ketika terjadi kurang. Ini nggak bisa. Kurang nih, kurang bayar. Maka nanti si PN tadi itu minta pembayaran kepada CA. Loh, kenapa ini kok bisa kurang kayak gitu kan? Kalau dibilang ada keteledoran, ada kesengajaan dari CA, maka dia akan didenda. Nah, denda itu sesuai dengan kesepakatan di awal gitu kan. Tentunya ketika di bank atau pos persepsi itu melakukan kerjasama dengan pemerintah terkait penerimaan negara, ada ada perjanjiannya. Nah, itu nanti di perjanjian itu ketika memang sengaja itu didenda seperti apa. Oke, kita next lagi, teman-teman. Ini adalah rekap penerimaan pajak, bea cukai dan PNBP gitu kan. Nah, di sini mulai dari 1 November 2017 telah diterapkan sistem summary untuk penerimaan perpajakan. Ini khusus teman-teman, yaitu NTPN setoran dengan unsur sama pada rekening MPGN2, yaitu tanggal buku, kode akun, dan kode satker. Di sini dibuat ringkasan gitu, teman-teman. Nah, unsurnya harus sama, yaitu tanggal buku, kode akun, kode satker gitu kan. Akan dibuatkan satu NTPN secara otomatis yang selanjutnya akan diinterface ke SPAN. Koreksi hanya mengoreksi NTPN summary-nya, nggak ke dalamnya, hanya NTPN summary-nya saja. Nah, ini bea cukai, kalau tadi pajak itu hanya pakai 3, tanggal buku, kode akun, kode satker. Kalau bea cukai itu tanggal buku sama ke KPBC. Nah, kalau PNBP, dia menggunakan tanggal buku, kode akun, dan kode satker. Dan hanya jenis penerimaan terpusat pada kode. Nah, ini teman-teman bisa dihafal. Bisa dihafal ya, teman-teman. Ini kodenya itu. Nah, konfirmasi penerimaan merupakan proses validasi terkait pembukuan penerimaan negara. Satker mengajukan proses konfirmasi penerimaan di KPPN dengan cara menyampaikan ADK konfirmasi. KPPN menerbitkan nota konfirmasi atas proses konfirmasi penerimaan negara yang ditandatangani oleh petugas konfirmasi. Nah, ini ada saluran konfirmasinya, konfirmasi SPA, konfirmasi dari MPN Gen 2, dan konfirmasi dari SPAN sendiri. Nah, ini merupakan koreksi penerimaan, koreksi data, proses memperbaiki data transaksi tanpa mengubah data awal, dan hasil koreksi membentuk histori. Jadi ada historisnya. Karena apa gitu kan? Karena memang kita tidak ada historis seperti itu, bahaya teman-teman, karena bisa saja dirubah sesuai dengan keinginan kita, keinginan atau kepentingan pribadi seperti itu. Koreksi data transaksi penerimaan dilakukan oleh KPPN atau Direktorat PKN. Koreksi dilakukan terkait data yang ada pada segmen BAS JOA tanpa mengubah total nilai penerimaan. KPPN hanya dapat melakukan koreksi penerimaan yang menjadi penerimaan terakhir data wilayah kerja KPPN berkenan. Nggak boleh yang lainnya, teman-teman. Koreksi dilakukan berdasarkan surat permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara. Koreksi penerimaan menggunakan AD koreksi. Nota perbaikan transaksi disampaikan kepada pihak yang mengajukan koreksi.
Khusus koreksi penerimaan pajak summary gitu kan, dilakukan koordinasi dengan DIT SITP untuk mendapatkan norma NTPN rekap. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah aturan koreksi penerimaan. Koreksi transaksi penerimaan menggunakan tanggal buku periode tahun yang sama. Koreksi transaksi penerimaan bulan berjalan menggunakan tanggal buku sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan. Oke, kita akan, kalau teman bingung terkait ini, kita akan lanjut lagi ke sininya. Ini adalah ilustrasi ketika ada koreksi, teman-teman ya. Nah, misal periodenya Januari, kan? Waktu koreksinya Januari, ya udah sesuai dengan tanggal transaksinya. Misal tanggal transaksinya 13, ya udah tanggal 13. Gitu. Ketika memang waktu koreksi dengan bulan periode penerimaan sama. Nah, ketika dia berganti gitu kan, berganti bulan gitu kan. Misal Februari ini, oh ternyata baru ketahuan Februari 1 sampai tanggal 13, marah hari kerja terakhir bulan Januarinya. Maksudnya hari kerja terakhir itu ya misal hari terakhir kerja di bulan Januari tanggal 30, berarti tanggal 30. Itu. Kalau Januari di atasnya berarti tanggal 14 sampai tanggal 29 Februari, maka saat dilakukan koreksinya tanggal 14, maka dicatat tanggal 14. Seperti itu, teman-teman. Dan itu berlaku selanjutnya, teman-teman. Kalau Maret, kalau bulannya tetap, maka akan dikoreksinya pada bulan yang tetap. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita next lagi. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang MPN Gen 2, teman-teman perlu mengetahui bahwa yang terbaru tahun 2019 itu adalah MPN Gen 3. Yang melatar belakangnya apa sih? Yang pertama adalah memberikan jaminan, keyakinan kepada stakeholder bahwa sistem MPN dapat diandalkan dalam pengelolaan penerimaan negara. Gampangnya adalah teman-teman, seiring dengan perkembangan zaman, tadi aku jelasin bahwa ketika perkembangan zaman itu semakin maju, sistem kita itu nggak bisa mengikuti, maka bahaya. Maka dari situ, MPN Gen 3 inilah yang mewujudkan hanya perkembangan, adanya proses kemajuan sistem dari modul penerimaan negara kita, seperti itu. Sehingga semua yang dilakukan dari awal MPN Gen 1 ribet, manual, salah terus, dengan adanya MPN Gen 3, MPN Gen 2 itu adalah proses dari manual ke otomatis atau kepada base system, kemudian di MPN Gen 3 itu base system. Kalau ada pertanyaan, apakah bisa nih MPN Gen 4? Bisa saja gitu, karena perkembangan zaman semakin pesat. Tentunya pemerintah juga perlu membenahi sistem gitu kan. Bisa saja MPN Gen 4 pun muncul seperti itu, tergantung situasi dan kondisi. Nah, ini adalah tren transaksi MPN gitu kan, semakin meningkat seperti itu karena kemudahan gitu kan. Nah, ini adalah perbandingan gitu kan. Perangkat infrastruktur pengadaan tahun 2011. Oke, jumlah transaksi 60 transaksi per second, tapi ketika menggunakan MPN Gen 3 1000 transaksi per second. Bayangkan gitu kan. Sangat cepat itu, sangat real time juga seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah MPN Gen 3, teman-teman. Sebenarnya hampir mirip, tapi ada portal SSO gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, yaitu WP, WB, WS itu meng-create billing gitu kan, dan bisa membayar langsung menggunakan portal SSO atau menggunakan Ping Agent. Seperti itu. Nah, kemudian tadi, jadi create billing-nya itu bisa menggunakan portal SSO atau enggak menggunakan biller tadi, teman-teman. Biller tadi yang di MPN Gen 2, kemudian membayar. Nah, ketika membayar gitu kan, nah di sini membayar ke SSO, kemudian billing. Nah, di sini kasih notifikasi kepada MPN, kemudian kan. Nah, kalau di sini collecting gitu kan. Di sini membayar ke sini itu. Nah, kemudian nanti dari portal SSO itu akan membayar ke sini, teman-teman. Nah, kemudian direkonsili ke sini. Oke, sudah bayar, maka nanti akan dikasihkan notifikasi di sini. Jadi gampangnya adalah ketika create billing, si WPWS itu membuat billing, maka kalau dia membuat di portal SSO, maka nanti ada notifikasi pembuatan kepada sini, ke billingnya. Kalau dia membuat create billing ke sini langsung ke billernya,
maka nanti ada notifikasi billing ke MPN Gen 3-nya, gitu kan. Kemudian dia WPWS itu membayar ke portal sini, kemudian portal tadi itu membayarnya ke bank umum, bank BUMN, ke ini, BUMN. Nah, BUMN tadi itu kemudian mengkonfirmasi ke sini, nah kemudian dinotifikasi ke Bilat. Begitu dengan yang di kanannya. Nah, ini portal rekonsiliasi Gen 3, upgrade portal rekonsiliasi dari G2 menjadi G3 itu Minggu 2 atau 3 November 2019. Nah, ini adalah perubahan format laporan rekening koran. Nanti teman-teman bisa baca itu. Rekening koran merupakan detail transaksi MPN yang terjadi pada core banking dari collection agent. Jadi, kalau yang sekarang, teman-teman, aku lupa bilang ya, bahwa kalau yang sistem yang sekarang itu menggunakan satu pusat di masing-masing collecting agent. Kalau yang dulu itu bisa disetorkan ke masing-masing cabang, tapi kalau sekarang itu hanya satu. Untuk apa? Untuk mempermudah pengawas dari bendara umum negara gitu, terkait dengan penerimaan negaranya, seperti itu. Kemudian file rekening koran harian dikirim oleh collecting agent sesuai dengan cut off melalui portal rekening, ya sesuai dengan cut off-nya. Ini dijelasin bahwa rekening koran ini dilaporkan berdasarkan cut-off bank, sehingga dalam file rekening koran bisa lebih dari satu tanggal buku. Apabila cut-off bank jam 12, maka dalam file laporan bisa di tanggal buku hari 0 plus 1 untuk transaksi setelah jam 3 sampai jam 12. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini adanya lembaga persepainya gitu kan. Ini maksudnya dengan adanya banyak sekali bank pos persepsi, gampangnya apa? Yang pertama adalah penambahan agen penerimaan. Ya, semakin banyak, semakin macam-macam, maka alternatif pembayarannya semakin beragam sesuai dengan kemampuan atau apa yang dimiliki oleh WP, WB, WS seperti itu. Akayanan 2/7. 24 jam dalam 7 hari, teman-teman. Bayangkan itu. Kalau gunakan sistem teller cuma jadi jam 8 sampai jam 3 sore gitu ya. Terbatas. Kemudian cashless dan tarif imbalan jasa lebih murah. Nah, ini teman-teman, ini adalah alur limpahan dan pelaporan. Di sini ada yang perlu dikoreksi, teman-teman. Di sini H1 ini bukan H1, H-1 ya. Di sini sorry. Oke, kita coba bahas dulu ya. Pukul 3 waktu setempat H-1 sampai dengan jam 8 waktu setempat H-0. Oke, benar. Jadi dilimpahkan paling lambat jam 9. Kalau ini dari jam 8 H1 sampai jam 3. Oh enggak, ini salah. Jadi ini adalah H0 ya, teman-teman. Ini H0 jam 8 H0 sampai jam H0 atau hari bersangkutan, maka jam setengah 5. Seperti itu, teman-teman. Jadi ada koreksi sedikit. Nah, ini yang kataku tadi, di sini ada 85, tapi ada 86. Yang terbaru itu 86. Nah, ini merupakan yang tadi kita sudah membahas terkait modulnya, modul penerimaan, kita sudah membahas tentang BI gitu kan, terkait penerimaan atas surat utang negara. Kalau MPN itu penerimaan atas pajak, PNBP, kelebihan belanja sama perhitungan pihak ketiga. Nah, kemudian kalau melalui KPPN itu ada potongan SPM, pengesahan pendapatan, dan rekening rektur SP2D yang dibuka oleh KPPN. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut di part yang ketiga ya, teman-teman.